Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita akan membahas tentang Idul Adha, di mana Idul Adha itu sebentar lagi akan kita rayakan bersama. Untuk itu di video kali ini telah hadir bersama kita seorang narasumber, seorang dai yang juga pembina beberapa majelis taklim. Untuk itu mari kita bahas tentang Idul Adha bersama beliau. Beliau adalah Pak Kushairi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah jadi Pak Kushairi ini akan jadi narasumber di video kita kali ini yang akan membahas tentang Idul Adha. Untuk itu langsung saja kita ke Pak Kus untuk membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Nah, Hakim. Ya. Sebenarnya kalau kita membahas tentang Idul Adha itu kan cukup banyak ya. Cukup banyak pembahasan, bahkan kata idulnya sendiri, adhanya sendiri itu bisa kita bahas. Iya benar. Dan itu kayaknya sudah banyak beredar. Dan Idul Adha juga berhubungan dengan bulan Dzulhijjah. Iya benar. Iya kan? Udah banyak yang apa bahas amalan dan sebagainya. Iya benar. Banyak. Dia berhubungan dengan haji dan sebagainya gitu kan. Kalaupun kita cerita haji, kita belum haji ya. Iya. Ya, saya belum haji soalnya. Oh iya betul, saya juga belum Pak. Pendaftar masih panjang lagi masa tunggunya kan. Iya, gitu. 45 tahun ya Pak. Iya, dengan COVID dan sebagainya. Betul. Kan, untuk haji plus, maklum lah kan kita belum punya sampai plus sana, kan gitu. Artinya kita mau menyoroti sisi Idul Adha itu yang berhubungan dengan haji tadi, yang berhubungan dengan Dzulhijjah. Kita mau fokuskan ke pelakunya. Pelaku sejarah sehingga adanya haji, sehingga adanya hari raya Idul Adha yang 10 Dzulhijjah. Ya, belum ada yang bahas kayak ini, Pak. Nah, sorotan yang mungkin bisa lah kita angkat, yang bisa kita bahas sekelumit lah pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Menarik ini pembahasan. Kita bahas pelakunya justru ya, Pak ya. Iya. Kebanyakan kan bahas dari sisi fikihnya dan lain sebagainya, amalannya. Kita bahas pelakunya, Pak. Kenapa ini menjadi suatu ibadah? Bahkan dalam rukun Islam, dia yang kelima, yang terakhir dan pamungkas kayaknya ya. Iya. Penyempurna ya. Bahkan dibilang bagi yang mampu. Ya kan? Awalnya belum mampu ini. Belum mampu, maka belum melaksanakan. Iya. Tinggal menunggu rezeki atau apalah. Iya. Juga gitu. Jadi kita bahas oknumnya. Kenapa? Karena untuk oknumnya atau pelaku sejarahnya atau istilah lain pelakon sunnahnya, kan dalam hal ini orang besar. Gitu kan. Yang nggak mungkin manusia itu nggak tahu. Jangan kita bilang umat Islam, manusia itu pasti kenal, pasti tahu siapa itu pelakunya. 3 oknum pelaku utamanya itu kan. 3 oknum. Iya. 3 pelaku. 3 pelaku utama, sang bapak, sang emak, yang sang abi, sang umi, dan sang anak. Sang anak. Wah, iya benar. Udah tahu saya arah ini, Pak. Iya kan? Udah. Bahkan bapak dan anak bergerak Rasul, ya benar. Yang diasuh oleh seorang yang ya sejarahnya mungkin juga sudah banyak membahas, kita juga mungkin tahu. Tapi itulah sebenarnya fokus kita harusnya. Kenapa? Tanpa pun kita pergi haji, kita sebenarnya sudah bisa melakoni sedikit-sedikit. Iya. Kan gitu. Iya benar. Karena kan nama sunnah Rasul itu berat ya, Rasul itu kan. Iya. Tipenya Rasul, manusia pilihan. Iya benar. Ya kan? Nanti kita nggak bisa lah. Kita kan manusia biasa. Iya. Iya kan? Iya benar. Cuma mau pergi haji saja kita nggak bisa. Iya. Gitu. Tapi dengan menguswah, mencontoh. Lakot karena lakum pi Rasulullahi uswatun hasanah. Ya kan? Bahkan langsung kepada pelakunya tadi kan, si Abi tadi. Lakot karena pi Ibrahim uswatun hasanah. Itu langsung Allah ngangkat. Di kitab Allah itu. Pada diri Rasul, pada diri Ibrahim ada uswah, ada contoh yang hasanah yang baik.
Oh. Gitu. Ini yang mau kita contohkan. Ya puncak nyontohnya itulah haji kan. Iya, benar. Umroh itu kan puncaknya. Tapi ada rangkaian-rangkaian sebelumnya, Pak ya. Ya kan. Ya minimal ya segelintir seujung kukunya bisa kita laksanakan kan alhamdulillah Iya, bisa nguswah kita ya gitu kan? ya, Pak. Iya benar. Sedikit aja gitu kan. Yuk kalau bisa semua ya bagus. udah di level Rasul juga iya, kita. betul. Udah bisa nyontoh dia, udah bisa kita nanti jumpa dia. Tapi sedikit aja kan gitu. Iya benar. Karena untuk mencontoh orang besar apalagi selevel Nabi Ibrahim yang itu dia kan bahkan di surat Al-Hajj itu kan dia yang menamai kita muslim kan. Al-Hajj 78. Al-Hajj ayat 78. Iya, samakum muslimin. Jadi nama Islam itu, nama muslim itu dari Ibrahim. Oh. Abikum abi kalian. Ya kan? Bapak kalian. Jadi bapak kita Ibrahim. Iya. Ya kan? Kita keturunan Adam, bapak kita Ibrahim dalam bab Islam. Itu kan Al-Hajj 78 itu kan mengangkat seperti itu dia. Nah, itu pelaku utama. Pelaku Ya, utama. kalau film-film anak mudanya. Anak mudanya iya benar. Anak muda India. Nah, anak mudanya kan itu, anak mudanya. Iya, anak mudanya. Dari sanalah muncul ya kan seorang anak yang bernama Ismail. Iya. Nah, anak mudanya juga itu anak kan. mudanya ya betul. Dari seorang seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Nah, tiga pelaku ini yang bisa kita jadikan uswah, ini kita jadi contoh dalam bab haji, dalam bab Idul Adha yang mau kita peringati nanti. Di pelakon utamanya dalam satu rumah tangga ya, Pak ya. Iya. Satu RT nih. Cerita RT-nya iya, rupanya. benar. Iya kan? Teamwork. Iya benar. Teamwork dalam sendiri. RT. Gitu. Enggaknya besar-besar kali ya kan. Enggak macam kita besar-besarkan diri, pembina majelis taklim. Enggak, Ibrahim enggak seperti itu ya. Iya ya. Ruang lingkupnya lebih kecil ya. Kecil. RT. Iya. Tapi bisa menjadi sejarah, kan bisa menjadi contoh, bahkan nggak luput dalam sholat kita kan. Iya. Kama sholaita ala Ibrahim. Bahkan Nah. Hakim dengar Ibrahim sendiri itu nggak cuma diakui apa ya kehebatannya lah kita bilang di Islam saja ya Pak ya. Bahkan di agama lain juga terangkat kan. Iya terangkat. Dengan sebutan-sebutan yang lain lah. Iya benar. Kan gambaran gimana luar biasanya beliau ini kan. Iya. Jadi panjang ceritanya, panjang juga perjalanannya. Walaupun kita bilang tadi RT dia kan, sekelumit RT. Tapi kalau kita juga baca sejarah Ibrahim itu yang dari mudanya ya, dari mudanya bagaimana dia mencari Tuhan, benar mengejar. Lihat bintang Tuhan, dilihat matahari bulan tenggelam, enggak. Sampai dia ketemukan dia. Bahkan dia berhadapan dengan ayahnya sendiri. Iya. Sang pembuat patung, sang pembuat Tuhan pada masa sang pembuat Tuhan pada waktu itu. Cukup jelas sebenarnya di Al-Quran itu menceritakan perjalanan kisah Ibrahim sendiri itu ya Pak, termasuk sangat jelas, sangat dari muda, dari gimana dia dengan ayahnya, sampai berumah tangga juga sampai kehadiran Ismail. Gitu. Termasuk salah satu kisah Rasul yang lengkap di Quran. Iya. Jadi artinya kalau kita bicara haji, bicara Idul Adha, kita bicara sosok Ibrahim dulu. Sebelum kita masuk nanti Hajar maupun Ismail. Walaupun Ibrahim itu kan punya Sarah dan Ishak. Oh iya benar. Iya kan? Jangan lupa. Benar ya, betul. Iya kan? Tapi di bab ini kita Ismailnya ya Pak ya. Iya, karena kan bicara tadi kan Idul Adha. Iya, kan Hakim tadi kan plot kita kan Idul Adha. Benar. Makanya Ismail bukan Ishak. Berarti di video lain bisa lah ya. Iya. Bisa kan lagi video lain ya. Iya kan kalau istilah perjalanan itu ada timur, ada barat. Iya kan? Iya. Benar. Belahan bumi bagian timur. Iya. Itu kan. Ada belahan bumi bagian barat. Nah, itulah Ismail yang timur, Ishak barat. Oh. Iya kan? Jelas nanti. Berarti di plot ini Ismail ya, Pak? Ismail yang mau kita bahas. Siap. Kan? Iya kan? Nah, kita kan bukan mau bahas Yerusalem. Buka juga sedikit ya kan? Iya. Dan nyengol-nyengol ke arah sana nih, Pak ya? Iya, itu nanti. Itu nanti ya, di video berikutnya. Karena juga kan memang udah di pihak mereka itu sekarang. Kan? Sekarang kita pihak kita aja. Ini aja kita contoh pun sudah sangat wah. Iya.
Luar biasa sekali. Gitu kan, luar biasa perjalanannya, bahkan sampai keturunan itu sampai ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Garis keturunan jadi Rasul semua. Sampai Rasul. Termasuk Penjaga ada doanya nanti juga Pak ya. Iya. Itu sisi lain lagi coba. Banyak sih sebenarnya. Iya benar-benar. Kita pelot aja di Idul Adha ya. Idul Adha, haji ya kan. Ya. Kurban bahkan. Iya benar, satu rangkaian juga. Ya. Iya, satu rangkaian. Nanti kita angkat sedikit. Boleh. Jadi bicara Ibrahim, apa yang bisa kita tauladan, kita contoh. Ya kan? Kita uswah. Apa sih? Kita di perjalanan hidup dia sebagai seorang manusia. Ya. Sebagai anak manusia. Itu satu contoh. Ya. Dengan orang tua yang seperti bapaknya itu. Ya. Di masa Raja Namrud pada saat itu. Bapaknya sebagai pengabdi lah kita bilang. Pengabdi raja, penguasa pada saat itu, Raja Namrud. Yang menyembah berhala. Ibrahim bisa bersikap seperti itu. Ada awalnya dia menentang dengan berbagai kiatnya, tekniknya, ilmunya. Untuk menghancurkan berhala. Kita pikir udah ceritanya sudah umum itu ya. Benar. Bagaimana dia menghancurkan berhala dan meletakkan kapak di tempat yang besar. Yang akhirnya dia dibakar. Tapi pada saat itu juga dia menentang, pada saat itu juga setelah itu dia tetap komunikasikan ke Allah, minta ampun ke Allah tentang orang tuanya. Iya, yang walaupun secara strategi lah kita bilang Pak ya. Udah coba untuk ngajak sebenarnya gitu ya. Dia ngajak orang tuanya. Enggak juga, tetap juga dia minta ampun ke Allah. Iya, sikap sebagai anak, begitu bicara akidah, begitu bicara ketuhanan, dia tentang, dia lawan. Iya. Dengan berbagai trik lah kan, nggak asal lawan aja lah kan. Iya benar. Kalau di istilah kita mungkin anak durhaka kan gitu. Iya. Iya, sebagai anak. Itu sisi ketuhanan. Tapi sisi dia sebagai anak manusia, dia tetap lakoni ihsannya. Oh, tetap ihsan. Tetap ihsan. Dia tetap jalankan perintah Allah juga kan. Benar. Wa wasainal insan biwalidayhi ihsan. Bicara ketuhanan beda. Tapi untuk urusan hubungan ayah dan anak tetap harus ihsan. Iya. Karena memang Allah juga merintahkan begitu kan. Iya benar. Di surat 46. Surat nomor 46 ayat 15. 46-15. Al-Ahqaf kalau nggak salah. Nama suratnya kan. Iya. Wa wasaina insan biwalidayhi ihsan. Karena apa? Di situ kan wahamalat umuhu. Umunya menghamilinya. Iya. Umunya mengandungnya. Sekian lama, makin berat. Di situ disebutkan 33 minggu. 33 minggu, 33 bulan. Dari 33 mulai bulan. mengandung sampai menyusui. 33 bulan. Dan sampai masa balainya. Sampai pada masa balainya. Dia ngomong, apa omongannya? Ya Robbi, ajari aku. Anis kurli wali walidayya. Dia minta aja Pak ya? Iya, Ibrahim. Itu bukan Ibrahim, itu manusia. Iya. Tapi Ibrahim sudah pakai ayat itu. Dia bersyukur kepada orang tuanya. Itu kenapa dia tetap ihsan kan? Iya. Dengan kondisi ayah seperti itu, penyembah berhala, pembuat berhala segala macam. Dia tetap ihsan. Dia tetap mendoakan orang tuanya. Dengan kondisi orang tuanya seperti itu. Iya, nggak putus ya Pak ya? Nggak putus. Nggak berarti, ya udahlah nggak bisa dibilangin. Nggak gitu ya? Iya. Serahnya lah nggak gitu ya? Namanya kita lah merasa kita sudah bertuhan, dekat dengan Allah. Iya. Ya kita pakai lah itu, ya kan? Bos, tolong ini bos gitu kan. Walaupun di situ Allah melarang. Oh, itu nggak urusanmu itu, Him. Iya, betul. Tapi harus berupaya ya, Pak ya? Iya. Oh ya, oke. Kita berusaha, kita berdoa. lihat dari upaya-upaya. Nah, seperti itu ihsannya pun sudah cukup. Oh. Kenapa? Apapun ceritanya kita lahirin kan karena orang tua. Betul. Ya, macam mana pun orang tua itu. Nah, itu aja bisa kita ambil. Contoh Ibrahim tadi. Iya. Gak susah kan. Dia pemabuk.
penjudi mungkin, atau menelantarkan kita. Iya, betul. Nggak ada dia, apa kita bisa ada? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Bapak yo, apalagi mama ya kan. Iya, betul. Di surat 46:15 itu kan, emak itu diangkat semua. Iya. Ibu mengandung begini. Bapak nggak diceritakan, tetap bersyukur tetap keduanya. Iya, betul, betul. Ya kan? Bapak apalagi emak. Jelas dia kan, kita keluar dari rahimnya, ya, menyusuinya. Kita besar karena konsumsi yang ada sama dia. Lain lagi dia mengasuh kita, merawat kita. Iya. Itu bisa kita teladani kan. Iya, Kita bisa. Dari pelaku sejarah, kenapa bisa diangkat Allah seperti itu? Itu contoh kecil. Nggak usah besar-besar, kecil aja kan. Cerita kemanusiaan. Nah, itu. Kita mau ngambil cerita kemanusiaan ini. Benar-benar. Bagian dari perjalanan Ibrahim tadi ya, Pak. Wah. Kalau cerita kerasulan, oh kan umat sekarang kan gitu. Itu kan rasul. Iya, benar. Kan gitu. Iyalah, pantas dia kan sudah dipilih Allah. Pantas bersih. Terus diambil lagi, kita ambil contoh lagi seperti Muhammad, iya dari kecil udah dibelah dadanya. Iya. Dia udah bersih dadanya, bisa gini. Loh, terus kita betul. Jadi nggak termotivasi untuk uswah tadi. Uswah. Karena udah ada apa ya, diblokir lah. Kita blokir. Udah nggak mungkin kita kayak rasul itu kan udah orang terpilih. Jadinya gitu. Padahal rasul itu kan basarum mislukum. Ana basarum mislukum kata Rasul. Aku cuma manusia seperti kalian, sama ya. Jalan-jalan juga di pasar. Iya. Punya istri ya kan? Iya, betul. 2 Ibrahim. Iya, benar. Ya kan? Ibrahim istri 2. Muhammad 11 yang tercatat. Cuma 4 ya kan? Iya, betul. Jadi sorotan kalau sekarang itu kan. Iya. Sekarang jadi kasus itu kan. Jadi heboh. Nah, jadi heboh gitu kan, bla 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 segala macam, dan orang itu kan. Iya. Kita nggak urus itu. Iya. Mereka manusia. Benar. Tapi jangan sampai kultus kan. Iya. Nah, dia manusia biasa. Kalaupun kultus apanya? Kerasulannya, bukan sosoknya. Oh, bukan apa ya? Bukan total dia kali gitu, Pak ya. Tapi potensi rasulnya itu tadi ya. Haji, hujah. Satu kata. Iya. Ibrahim itu hebatnya kan hujahnya. Berhujah. Hujah itu kan semacam protes, tapi berargumen lah. Iya. Iya kan? Argumennya terhadap bapaknya, terhadap kaumnya, itu yang penting. Bahkan terhadap rajanya ya, Pak ya. Iya, terhadap raja, terhadap pimpinannya. Sama kita sekarang juga berargumen. Itu perlu kita pelajari. Nah, macam mana cara berhujah? Bukan berarti nggak boleh berhujah ya, Pak ya. Boleh. Walaupun tetap kayak Ibrahim itu tetap juga kan. Iya, benar. Kena dia kan. Kena hukum oleh kondisi, kena hukum oleh umat, kaum pada saat itu. Iya. Betul. Kenapa? Karena sudah merusak tatanan. Iya. Persoalannya kan begitu. Melawan arus. Karena orang memang repot ya kalau bicara Islam, bicara itu kan repot dia. Iya. Karena sudah merusak tatanan yang ada. Itu yang sudah berjalan itu pula mau ditentang gitu. Iya. Karena mereka merasa disalahkan tadi. Kan? Iya. Padahal kita mau membenarkan. Benar. Nah, itu satu contoh Ibrahim. Konsekuensi dari penyampaian kebenaran itu deh, Pak. Wah. Itu Ibrahimnya kan. Itu contoh kecil kita bilang. Dia berhujah, dia juga mampu ihsan. Nah, ini kan dua kondisi yang sedap yang harusnya kita mainkan sebagai seorang manusia. Di sini bisa kita mainkan. Nah, dari orang sosok seperti inilah yang punya istri, Hajar, yang melahirkan anak. Ismail. Nabi Ismail. Nah, sosok yang seperti ini, dengan abi seperti ini, seperti ini, maka anak akan seperti Ismail. Berarti anak yang hebat itu lahir dari abi dan umi yang hebat juga gitu. Nggak mungkin dari yang biasa-biasa aja. Jadi satu kesatuan dia. Bersinergi, jadilah. Iya, kalau mau anak kita jadi dulu kita. Iya, benar. Walaupun bapak kita bukan orang yang jadi, ya kan? Iya, betul. Kalau kita balik istilah tadi itu kan, kan harus bapak jadi. Bapakku kan nggak orang begini. Iya. Ibrahim
Nggak bisa juga kita ngelak. Iya betul. Muhammad kita lihat bahkan nggak ada bapaknya. Oh, Muhammad orang bagus loh. Oh, keluarga Oh, besarnya. iya. Oh ya keluarga Iya. besarnya. Iya betul. Iya kan memang Keluarga penjaga Ka'bah terpandang. itu. Betul, keluarga terpandang deh. Ibrahim tadi jelas. Maka Ibrahim sampel. Buat kita yang ngelak-ngelak kan itu kan. Iya betul. Oh, aku kan mana orang bapakku pemabuk, emakku Iya. begini, kan gitu kan. Mana mungkin aku jadi orang baik? Ibrahim. Iya betul. Itulah tadi uswah tadi itu. Betul. Jadi kita nggak bisa ngelak lagi sebenarnya. Berarti kita dulu ya Pak ya. Iya, Jadi pasangan jadi berlepas macam mana orang tua kita segala macam. Itu kan secara akidah ya udah kita memang berlawanan ya kan. Berseberangan, tapi secara kemanusiaan tetap ihsan. Tetap ihsan itu tetap dijaga. Kenapa? Kalau kita sudah bisa menjaga itu, ihsan kita ke orang tua, nanti ke bawah pun anak itu kan akan ikut. Iya kan? Iya. Coba kalau kita nakal jahat sama orang tua, kita akan dinakali oleh anak. Berlaku sih Pak ya. Iya, kalau istilah karma katanya kan gitu. Istilah sekarang karma. Iya betul. Berarti yang perlu diperhatikan juga termasuk milih pasangan tadi ya Pak ya. Karena kan ini bukan orang biasa ini ya pasangannya. Gitu. Itu kan secara singkat lah ketika Ismail ditinggal ini kan dididik oleh ibunya kan gitu kan. Ketika kembali Ibrahim, ini anak udah luar biasa ini jadinya. Berdasarkan perintah Allah dia tempatkan di padang tandus. Yang istilahnya zuzar'in. Ya kan? Ghairu zuzar'in. Tempat yang tidak memiliki tumbuhan. Tempat tandus itu nggak ada apa-apa kosong. Di situ ditinggal. Ketika sejarahnya juga kita sudah tahu semua kan umat Islam masih tahu tiap tahun itu dibacakan. Iya betul. Ceritakan. Itu kan nggak ada air dengan segala macam yang lari-lari menjadi Safa Marwah itu kan jadi ibadah juga kan. Sehingga sekarang mata airnya di mata air Zam-Zam. Sampai sekarang. Nah ditinggal sendiri. Si ibu dengan anak ini kan kalau zaman sekarang udah repot ini kan. Iya repot kali Pak. Iya kan. Tinggal sehari aja pun habis kita kan. Iya betul. Nggak pulang satu malam aja dah. Bingungan ya kan. Ini 14 tahun. Wah. Sampai balik gitu sih. Balik. Ditinggal mampu jadi, bisa jadi Ismail. Mampu umnya mendidik. Di tangan umnya jadi. Iya, Hajar. Hajar. Ibu Hajar mendidik sang Ismail jadi. Jadi Rasul juga. Jadinya bukan tanggung. Jadi Rasul ya. Diawali dengan siap disembelih. Disembelih. Ditinggal udah. Yang siap ditinggal selesai itu. Gitu datang Ibrahim. Siap. Mimpi siap. Wah. Surat As-Saff itu kan? Iya benar. As-Saff 102 itu. Wah, ini yang apa ya? Kalau digambarkan lah Pak, peristiwanya itulah. Kesiapan Ismail ini hari inilah gitu kan. Itu hampir bisa dipastikan nggak ada yang siap Pak. Misalnya ya, misalnya terjadi nih kesiapan disembelih tadi. Malah ngajak nantang dia. Bapak aja lah dibunuh gitu kan. Iya, udah aku ditinggalkan selama ini, pulang-pulang mau bunuh pula, bapak aja lah kumbat gitu. Udah istilahnya udah nggak bertanggung jawab selama ini kan gitu Pak. Tiba-tiba datang atas dasar perintah Allah mau nyembelih pula, mungkin udah ngajak gaduh. Padahal udah balik dia udah 14 tahun udah lebih. Besar. Kan? Apalagi orang Arab kan. Iya, besar-besar badannya ya betul. 14 tahun udah imbang itu. Wah, ini yang apa ya? Mungkin kalau kami lihat capaian akuisisi dirinya itulah gitu. Sampai bisa ya satu kan untuk menerima seorang ayah yang udah lama ninggalin gitu kan. Ini kan berat Pak. Karena kita punya beberapa kawan yang ya ditinggal bapaknya lah kayak gitu. Entah itu pergi berlayar segala macem atau memang betul-betul ditinggal itu punya dendam. Iya. Punya dendam. Sementara di case-nya Ismail kan enggak. Gitu. Enggak ada terangkat sedikit pun tentang itu gitu. Malah ketika Ibrahim menyampaikan perintah Allah itu siap dia gitu. Iya. Makanya dia kan digelar Gulaman Halim. Gulaman Halim. Iya. Ismail itu digelar Gulaman Halim. Anak yang santun. Halim itu sifat Allah. Anak yang santun. Iya. Santun, sangat sabar.
Banyak dari didikan orang tua tadi, Pak. Didikan Iya, umi tadi. Umnya. Yang abinya pun kan bukan sembarangan. Iya, benar. Ninggalkan pun dia bukan sembarangan, dia tahu tempat dia ninggalkan. Iya, betul. Memang tempat tandus, tapi dia tahu itu Baitullah. Benar. Ya sebelumnya pasti ini sudah dipoles dulu kan. Ibrahim itu yang pasti. Iyalah, ya kan. Dibekali ya kan. Nggak mungkin ditinggal-tinggal gitu aja. Itu yang banyak nggak terang. Karena saya lihat kemarin itu kan ada di apa namanya channel Mukhtalifan Alwan ini ada mengangkat bab RT kemarin itu. Iya, benar, ada pembahasan bab RT. Macam mana ber-RT? Iya, benar. Itu kan. Memulai dari mana dengan satu visi yang sama itu saya lihat kemarin kan. Ya itu dulu kan kita contoh seperti itu. Oh, kalau mau lihat bentuk nyatanya itulah. Wah, itu nyata yang sangat nyata itu. Iya, betul. Yang number wahid itu. Iya, betul. Ibrahim dengan itu yang harus diuswa semuanya ya, Pak ya. Mulai dari RT loh. Ibrahimnya yang secara pribadi tadi sudah oke, sebagai anak, sebagai pribadi, begitu dia punya zaujun, begitu dia punya istri, Hajar, yang juga bukan orang sembarang, yang sudah jadi di sudah Islamkannya. Wajar anaknya Gulaman Halim. Gulaman Halim. Tuh, itu gelar Ismail itu. Ya kan? Kayaknya nggak pernah dengar kan? Nggak, baru ini dengar, Pak. Gulaman Halim. Wah, ilmu. Ayatnya ngomong itu kan? Betul. Asap 101-nya. Asap 101. Gulaman Halim. Ada itu. Itu gelar Ismail. Ini dikaji lebih dalam, seru juga. Iya, tapi kita plotnya tadi tetap Idul Adha. Kurang tuh waktunya. Iya, benar-benar. Nontonnya lama kali. Terbatas waktu. Berarti diundang lagi nanti bersedia lah ya, Pak ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah kita punya narasumber tambahan lagi. Lanjut, Pak. Nah, demi Islam itu walaupun seujung kuku ya kita sampaikan. Iya. Iya kan, yang penting kita berbuat aja. Iya, karena ini wadah juga, Pak. Ya, untuk siapa-siapa yang siar. Benar. Betul. Sampaikan walau satu ayat. Ya, benar. Siapapun yang mau berdakwah lah ya, Pak ya. Di sini. Iya, ini medianya silakan. Ini bisa dilihat semua orang. Benar. Nah, kita perkara didengar nggak didengar, like nggak di like, ya kan, subscribe nggak subscribe, nggak. Yang penting kita sebar saja. Kita jalan aja, Pak. Jalan saja. Iya, karena Rasul pun begitu kan. Betul. Mana ada Rasul yang nggak didustai? Kalau sekarang nggak ada Rasul yang nggak di dislike ya, Pak ya. Nggak ada, semua Rasul dimusuhi. Iya, betul. Ya kan, Ibrahim tadi jelas yang kita ceritakan. Iya, benar. Ismail nggak terdengar memang. Iya, Ibrahim yang terangkat. Iya. Ismail nggak terdengar, kita dia dimusuhi kan. Bahkan dia didatangi. Iyalah, dari sekian banyak padang pasir itu tempat yang bagus, subur ya, ke situ semua. Datang ke situ semua. Jadi kan kalau kita kembali ke cerita Ibrahim tadi, dia bukan meninggalkan begitu saja. Dia tahu itu tempat bagus, cuman belum ada. Tahu potensinya ya, Pak? Potensi alam tahu, karena dia kan memang sudah berkeliling Jazirah Arab. Iya, udah di survei ibaratnya. Iya, betul. Tahu dia tempat yang bagus itu sini, plek. Cuman belum ada pada saat itu. Betul. Itu pula ujian kan. Benar. Jadi dengan cerita kondisi seperti itu tadi, muncullah seorang Gulaman Halim. Ismail. Wah. Lahirlah Gulaman Halim. Saat dia dewasa umur 14 tahun, Palama balagho ma'ahu, yang ayat 102-nya itu kan, ngomong Ibrahim, aku punya mimpi nih. Aku punya mimpi. Ya bunayya inni aro di mana nih? Ani bahuka panzur mazata. Itu omongan Ibrahim. Aku ada mimpi. Aku melihat dalam mimpiku, dalam tidurku. Mimpi kan? Iya. Aku menyembelihmu. Coba kau kasih tahu macam mana pendapat tentang mimpiku tadi. Kalau orang sekarang mungkin cuma mimpinya itu. Wangsit ya kan? Iya. Ibaratnya aku dapat wangsit nih. Gimana? Kalau cuma mimpinya itu, apalagi nggak enak wisinya kan. Apa rupanya? Menyembelih. Isi mimpinya nih nggak sedap kan? Iya. Sembelih. Tapi apa Ismail? Si Gulaman Halim tadi apa ngomong? Af'al matukmar.
Ya abi, gitu kan. Af'al ma'tu. Dia mengkonversi bahasa Ibrahim yang tadinya mimpi, dikonversinya, dirobahnya menjadi amar. Oh, Laksanakan yang diamar oleh Allah. Berarti nggak nentang mimpi itu, dia langsung menganggap itu memang amar dari Allah. Iya. Wih. Yakin betul ya? Iya kan? Nah, yakin betul dia dengan si bapak. Bapak ini Rasulullah. Iya. Bapakku ini bukan orang sembarangan. Bapakku ini panutan. Feeling itu yang dia omong itu pasti omongan Allah. Nah, iya. Karena dia udah kenal betul dengan bapaknya, ketika menyampaikan itu, maka dia juga yakin gitu. Jadi kan didikan si tadi kan, iya, si ibu tadi mendudukkan siapa bapak. Bapakmu itu bukan orang sembarangan, bukan penjahat, bukan yang menelantarkan. Iya. Tapi dia menjalankan perintah Allah. Dia Rasulullah, berarti itu duduk. Iya, betul. Sama Ismail. Hasil didikan si Berarti sangat berperan. Nah, makanya kita bilang tadi kan 3 serangkai teamwork itu. Iya. Makanya nggak punya stigma negatif sama Ibrahim. Padahal kalau kita tarik cerita sekarang, ya kan? Jika dia gitu poligami nih kan? Iya. Iya kan? Iya, betul. Cerita poligami. Si bapak kan sama istri tua itu. Ibrahim sama istri tua. Kayak sinetron-sinetron. Iya. Ujungnya anaknya benci. Iya, istri muda ditinggal di betul, padang pasir. Istri Ibrahim sama istri tua di kerajaan. Iya. Karena Sarah itu punya kerajaan. Anak raja. Betul. Enak-enak deh di sana ya gitu ya kan sekarang gitu ya kan. Iya, sama bini. Enak-enak deh di sana. Kita di sini mungkin gitu loh. Oh, jadi sama anak kan pulang, cucu langsung anaknya yang bunuh kan. Disampaikan pula mimpi tuh, udah aku aja nyembelih. Gitu. Belum ngomong. Enggak, maksudnya kalau di kondisi sekarang kan gitu ditambah kan. Sampaikan mimpi tambah. Belum ngomong pun udah duluan. Oh iya, betul. Beda. Nah, itu lagu Halim tadi. Jadi ya karena nggak mungkin dia Ismail kenal kayak mana bapaknya kalau bukan dari umnya. Oh iya. Karena kan nggak ada media waktu itu ya kan. Nggak ada kayak sekarang bisa PC kan. Betul. Udah didudukkan betul, jadi sampai bisa dudukkan bahwa ayahnya itu ya kayak gitu. Ketika nyampaikan mimpi itu pun dia langsung mengkonversi bahasa. PC juga. Iya. Visual channel. Oh iya, betul. Iya kan? Visual channelnya si tadi. Tervisual kayak mana bapaknya. Hajar tadi. Dia mampu memvisualkan siapa sosok Ibrahim. PC juga. Iya, betul. Iya. Jadi begitu. Bahasa itu yang sebenarnya membuat kita terhanyut tadi kan. Dengan perjalanan tadi, ditinggal segala macam. Kalau kita tarik di kondisi sekarang ya kan. Cerita poligami yang negatif segala macam. Iya. Tapi sang ibu mampu meletakkan visi kerasulan si bapak sehingga connect ke si anak. Af'al matumar. Bahasa itu sebenarnya sangat dasar. Saya bilang tadi kan mengkonversi bahasa Ibrahim yang mimpi jadi amar. Dijadikannya itu amar Allah. Lakukan bapak. Mantap deh. Moral yang gitu kan. Wajar kalau mereka jadi rasul ya. Wajar. Jadi bukan karena poinnya itu bukan karena nggak mempan dibakar sebetulnya kan, Pak. Itu satu diantaranya lah mungkin ya kan. Tapi kan ya ini kan luar biasa gitu. Bagaimana mengenalkan Allah itu. Bagaimana berallah itu. Nggak ada insan. Ya kan? Kemanusiaannya macamnya nggak ada. Betul. Itu. Kalau secara psikologi lah kita kemanusiaannya itu pasti wajar dan pantas dia untuk benci. Oh iya, kan gitu. Iya, wajar. Tapi otak kita pasti gitu ya kan. Wajar dan kita pantas sekarang, apalagi kita tengok berita-berita sekarang. Betul. Tapi dia nggak sama sekali gitu. Wah, pantas Gulaman Halim itu pantas. Allahnya nggak lepas. Betul. Sisi kemanusiaannya, sisi insannya, kayaknya mana ya? Nggak ada celah. Apalagi kesetanan. Oh iya. Iya kan, makanya setan dilempari kan. Iya. Mata kerikil ya. Iya, setan dilempari. Iya benar. Nggak mempan mereka sama setan. Kalau kita kesetanan. Babi buta gitu. Iya. Setannya nggak ada, kita yang kesetanan kan. Kita cari-cari setan malah. Itu tadi contohnya tadi kan. Iya. Pulang-pulang langsung bunuh kan. Iya. Kan begitu selalu ceritanya. Iya, kesetanan itu.
Apa ya? Jadi tervisual ini karakter dari apa? RT ini. Ya kan? Gimana Ibrahimnya, gimana Ismailnya, gimana Umnya gitu. Bersinergi, jadilah kayak gini. Ini sisi lain yang ketika bahas Idul Adha ya Pak ya. Ini nggak terangkat justru. Kayak mana karakter-karakter si apa pelaku sunnahnya itu tadi. Gitu. Pemeran utamanya. Pemeran utamanya, aktor utama itu malah nggak terangkat gitu. Nah, ini ilmu baru nih Pak. Sampai bisa enggak baru. Buat hakim baru Pak. Oh, iya. Baru. Mungkin ada beberapa yang juga rasanya ilmu baru kan gitu. Bahwa sampai segitunya lah gitu. Bahwa segitu kuatnya sinergi RT ini sampai ya sedahsyat ini, bahkan garis keturunannya kan. Jadi Rasul yang dikerjakan masih dikerjakan sampai sekarang. Bahkan Ka'bah itu juga kan peninggalan dari Ibrahim ya Pak ya. Iya. Itu yang mereka bangun itu. Itu meninggikan Ka'bah, meninggikan Baitullah. Itu dia bersama dengan Ismail. Iya. Itu kerja Ibrahim dan Ismail tadi. Sampai sekarang Mas ya. Iya. Bahkan jadi sentral ya kan. Sentral. Kenapa? Karena itu juga termasuk doa Ibrahim. Di surat 14. Apa itu kan? Dia menjadi tahwa. Menjadi hawa bagi manusia. Tahwa ilaihim. Jadi manusia itu berhawa aja ke situ. Surah aja ke situ. Mau aja ke situ. Mau aja ke Mekah itu kan. Sampai sekarang ya kan. Sampai sekarang betul. Nah, cuman janganlah yang ditengok kemewahannya. Buat keramiknya. Gedung tingginya gitu. Kok itu punya Itali. Iya betul. Ya kan tak dari mana-mana ya kan. Betul. Segala macam. Sekarang lagi ada robot-robotnya ada katanya. Robotnya ada payungnya itu. Kok itunya dulu di padang pasir panas. Iya bukan itunya. Iya ini kita pergi haji. Mati AC merepet. Oh iya betul. Makanan yang nggak enak. Makanan yang enak merepet. Itu gak ada makanan begitu nyampe loh. Oh iya betul. Itu yang melenceng itu sudah. Orang bukan mau melihat sunnahnya, bukan mau berhajinya, mau berwisata rohani, kan itu istilahnya. Iya betul. Iya kan. Harusnya justru tapak tilasi sejarahnya gitu. Betul. Kayak mana rasanya dulu Ibrahim ini, kayak mana yang dirasakan Ismail dulu gitu. Harusnya gitu ya. Jadi seperti tervisual ke masa lalu gitu. Kayak gini nih. Nah hari ini ya nggak dipungkiri kita kadang terjebak gitu dengan mungkin kalau nggak selfie di depan Ka'bah kayaknya kurang. Di situnya jadinya. Bahkan sampai digunting kemarin kain Ka'bah. Iya betul. Ada kejadian. Sekarang juga katanya dilarang tuh untuk selfie di situ. Iya. Info yang karena apa namanya pamer. Nah gitu ada unsur rianya segala macam. Sekarang Indonesia pakai gelang. Pulang dari sana pakai gelang haji loh. Sebagai tanda kalau udah haji. Ya itulah kan. Kalau kita bahas itu ya kan. Tapi memang Indonesia ada gelar H-nya di depannya. Iya, bahkan kalau udah selesai haji dipanggil nggak ada hajinya nggak nengok. Nggak usah kita bahas itu. Tapi itu kan juga bagian dari Idul Adha. Begitulah. Tadi sudah terjadi perubahan-perubahan. Gitu kan. Bisa aja sebenarnya yang kecil-kecil kita kerjakan di sini. Iya. Ya, mau kita juga sampai ke sana. Kan tahwa tadi kan. Benar. Ada hawa kita, hawa positif. Untuk pengen ke sana. Keinginan yang positif juga ke sana. Iyalah. Apalagi rukun Islam itu yang puncaknya pamungkasnya kan nggak mungkin lah kita nggak berkeinginan. Betul. Sekali seumur hidup. Bener. Rasul Muhammad kan sekalinya seumur hidup. Haji wada itu kan. Haji wada ya. Setelah butuh. Nggak berkali-kali dia. Nggak jauh itu. Walaupun tiap tahun ada haji. Iya. Betul. Madinah kan nggak jauh. Mekah pun kampungnya. Iya betul. Bahkan keluarganya pejabat-pejabat di situ. Tapi kenapa di umur 62? Di ujung-ujung ya Bang? Di ujung. Tahun ke-10 Madinah. Enggak mentang-mentang dia bisa terus tiap tahun gitu Bang? Enggak, ada di ujung. Baru dia naik haji. Itu pun setelah diputus. Sudah dibersihkannya semua. Berhala-berhala yang ada di Mekah itu. Ya kan? Jangan bilang sekarang di Mekah nggak ada berhala. Ya kayak tadi itu mungkin juga berhala ya Pak ya. Iya kan itu bentuknya yang lain. Iya betul. Bentuknya lain ya. Kita kan fokus kepada pelaku sejarah, aktor ya kan. Ini kan pelaku sejarah yang kaitannya dengan Idul Adha Pak. Ya kan. Artinya yang terkait dengan ya Idul Adha itu tadi gitu kan.
pembahasan lebih jauh nanti kita bisa nggak Pak bahas tentang Ibrahim dari sisi lainnya lagi, Oh mungkin bisa. dari sisi ini Ya gitu bisa. kan. Banyak betul. Itu kan tadi Ibrahim dengan Ismail Mm-mm. dari jalur yang sebelah sini. Iya. Yang sebelah sini kan belum nih. Iya. Nah, gitu. Mungkin Iya. dari sisi RT-nya juga. Mm-mm. Rumah tangga banyak bisa kita kupas dari sosok Abi kita tadi gitu ya kan. Kalau kita nanti bicara Ibrahim dari sisi Isa, kita sudah bicara sejarah Rasul. Sejarah hampir semua Rasul ya kan. Iya, benar. Karena kalau dari jalur Ismail kan cuma 2. Ismail dan Muhammad. Sementara dari jalur sebelah lagi Ibrahim panjang ya Pak. Nah, Ibrahim ke bawah lah. Iya, sampai benar, Isa bahkan. Isa, ya. Nah, udah bicara khusus Rasul kita. Oh, sejarah dibahas Rasul. Pak. Ya. Panjang habis. Bisa nanti Pak ya kan, Iya. pelan-pelan kita satu persatu mungkin ya kan. Panjang, ya. Karena kan nggak apa ya, nggak semua Nabi dan Rasul kisahnya diceritakan selengkap Ibrahim Pak. Iya. Betul ya kan? Iya. Kita bisa bahas dari sisi yang lainnya. Ada yang kadang cuma 2 ayat. Betul. Ada yang panjang kayak Musa itu ya, dari bayi. Iya, Musa juga ya dari bayi benar. Dari bayi udah diceritakan kan? Iya. Pelan-pelan mungkin kita bahas nanti. Itu nanti. Boleh. Iya, boleh. Ini pembahasan kita ini kan Pak, apa ya? Idul Adha, tapi kan kita bahas pelakunya nih. Pelakunya. Dan itu pun juga masih, lagi merasa masih kulit-kulit aja nih Pak. Masih belum terlalu dalam gitu ya kan Pak. Masih apa ya, tipis-tipis aja mungkin ya Pak. Kayaknya masih jauh lah. Iya, benar-benar. Kan? Kalaupun kita angkat secuil mungkin yang berhubungan dengan kurban. Ya kan, karena itu kan nanti jadi ibadah yang juga kita lakukan di sini ya. Iya, benar. Nggak mesti naik haji, kita juga lakukan di sini. Itu kan tetap beranjak dari kis ayat tadi, benar, kan? Asap 102 tadi. Ya. Siap berkorban, bahkan nyawa. Ya. Ya kan, kalau nyawa kambing berapa lah? Iya, betul. Ini nyawa anak. Nyawa anak. Nah, gitu. Harusnya saat melaksanakan itu, saat berkorban itu coba tanamkan feeling itu dulu kan. Kan siap mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai. Wah, iya. Gitu kan. Bukan karena ada duitnya saja. Karena mampu saja kita korban. Enggak. Feeling itunya juga dihidupkan ya. Tapi pun kalau kita balik sejarah Muhammad, apa dia tiap tahun? Iya juga. Korbannya apa tiap tahun? Apa sementang dia mampu nggak tiap tahun juga ya? Dicek lagi. Iya, betul. Nanti kita kupas lagi lebih jauh. Gitu. Nah, kayak tadi kan masih tipis-tipis aja ini gitu untuk pemanasan. Barangkali di pertemuan berikutnya kita bisa lebih dalam lagi. Insya Allah. Karena dari sisi Ibrahim kan belum kita angkat ya, belum kita bahas segala macamnya. Karena ya sosok hebat ini nggak mungkin bisa 1-2 video ini Pak ya. Dia kayaknya panjang lah. Quran pun banyak. Iya betul. Jadi kita insya Allah ke depan kita undang lagi ya Pak untuk bahas. Legend. Ya benar. Iya kan legend ini kan. Kalau mereka kan Zuru kan. Iya. Legend of Zuru. Kalau Islam itu Ibrahim. Ya kan? Iya betul. Itu. Abi kita ya Pak. Abikum. Jadi karena memang waktu kita dibatasi Pak di YouTube seperti biasa ya kan. Iya. Di akhir video ada pesan yang disampaikan oleh narasumber. Gitu Pak. Monggo Pak. Sebenarnya kita hanya perlu belajar. Itu kunci pertama dan utama. Tentang apa itu Islam. Karena apa? Karena bicara Idul Adha, bicara haji, bicara Ibrahim, bicara Ismail, bicara Rasul. Itu semua ada di Islam. Dan itu semua harus dipelajari. Silahkan belajar dari mana saja, silahkan belajar dari buku apa saja, sejarah siapa saja yang membuat, tapi kita siogianya rujuk ke sumber aslinya. Sumber asli dari tempat kita belajar. Sumber dari pembelajaran itu. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran itulah sumber aslinya. Karena semua cerita itu ada di Quran. Tinggalkan pengembangan-pengembangan dan sebagainya, itulah perlu buku, hadis dan sebagainya. Gitu kan. Tapi untuk aslinya, dasarnya kita kembali saja ke Kitabullah. Yang di situ hudan, bayan, furqan, di situ semua ada. Jadi kita belajar ke situ. Alamal insana malam ya alam.
Allah telah mengajarkan apa yang insan itu tidak tahu. Jadi pelajaran yang maha tahu itu ya pelajaran dari Allah. Pelajaran dari Allah itu apa ya? Kalamullah. Kalamullah itu apa ya? Kitabullah. Kitabullah itu apa ya? Al-Quran. Kenapa? Karena bicara rukun iman, tinggal kitabullah itu yang nyata di depan mata kita. Tinggal Quran itu kan, kitab. Allah gaib, malaikat gaib, kitab tengah-tengah dia kan. Rasul gaib, udah nggak ada. Akhirat apalagi, qada dan qadar akan ketetapan. Gitu. Tadi balik ke kitab. Itulah yang menceritakan semua iman kita, untuk membuktikan iman kita, membenarkan iman kita. Bahkan cerita Rasul tadi juga lihat di Quran. Bagaimana ibadah kita juga kita lihatlah di Quran. Jadi apapun ceritanya kita belajar. Awali dengan belajar dan terus belajar. Dan kembali ke sumber aslinya, yaitu kitabullah. Saya pikir itu untuk kedepannya, mari sama-sama kita belajar, karena saya juga sampai sekarang terus belajar dan belajar dari manapun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan yang cukup dalam dari Pak Kus tadi, yang saya tangkap adalah terus belajar dan pastikan itu dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan hudan, bayan, juga furqan. Apalagi mempelajari tentang sejarah para pelaku sunnah atau Nabi dan Rasul. Pastikan kita belajar dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran. Baik, selesai video kita kali ini. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan pertanyaan ataupun request kira-kira ke depan kita akan membahas tentang apa. Sampai bertemu di video berikutnya. Binasri minallah wa taqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.